Sobat, saya Abraham Silaban. Saya selalu menjejaki sesuatu dengan melihat langsung dan melihat detail-detail. Apalagi bicara soal suara yang diberikan oleh warga Jakarta untuk kemudian menentukan siapa gubernurnya 5 tahun ke depan. Lepas dari yang menyebutkan bahwa partisipasinya hanya 55%, kemudian juga disebutkan ini bisa berlangsung 1 atau 2 putaran, tapi satu suara sungguhlah berharga, karena itu amanat dari warga Jakarta yang memang harus dijaga betul-betul. Apalagi melihat berbagai hasil hitung cepat yang mengatakan bahwa ini bisa berlangsung 1 putaran, di sisi lain ada juga yang mengatakan ini berlangsung 2 putaran. Tiga ya? Iya. Oke. Kita lantai 3 kan perhitungannya ya? Oke. Sehat-sehat Pak, semua. Ayo, mari. Ayo, ikutin. Pak, di mana penghitungannya Pak? Dalam Pak? Oke. Pak, permisi ya Pak ya? Oke. Permisi Pak. Permisi Pak. Oh iya. Oke. Saya Abraham Silaban, Pak. Oke, ini dia nih. Ini penghitungan terus dilakukan ya, Pak ya? Siap. Sekarang kita lagi skor untuk Isoma Ajan Maghrib. Ini sesungguhnya sudah masuk dalam Sirekap, betul ya Pak ya? Ini Sirekap. Ah, ini ya Sirekapnya. Ini Sirekap. Nah, kita lihat. Adalah data Sirekap. Coba Yang kita sudah lihat. ada. Oke, ini yang dicentrang hijau artinya Kotak surat suara yang sudah kami buka dan dicocokkan kembali dengan data yang dipegang oleh saksi dan PTPS. Oke. Jadi kita meng-cross check ulang apakah memang datanya sudah sesuai. Oke, datanya sudah sesuai atau tidak. Nah, ini link YouTube kami. Ini lihat. Ini adalah link dari YouTube Kecamatan Menteng sebagai bentuk transparansi kepada publik, kepada warga Jakarta, bahwa suara mereka betul-betul dihitung secara cermat. Jadi ini modelnya Pak ya? Ya, Jadi inilah model di mana YouTube secara live ya, Pak Abraham ya. Seluruh warga DKI untuk semua kecamatan yang ada di DKI. Izinkan kita untuk melihat di sini rekap yang ditampilkan dari C hasil yang dari TPS. Betul. Oke. Dan setelah itu kemudian akan dicocokkan dengan penghitungan tadi ya Pak ya? Ya, kita akan cocokkan, kita buka C hasilnya. Oh, C hasilnya tadi dibuka di sini. Sudah kita buka dan kita akan cocokkan dengan Sini ya. C hasil salinan yang dipegang oleh teman-teman saksi dan juga teman-teman Panwas. Ini 8 kotak yang belum kami buka. Ini 8 kotak yang belum dibuka ya? Ya, masih tersegel semua. Oke, coba kita tunjukkan segelnya. Coba. Nah, seperti ini nih. Ini segelnya nih. Dia dibungkus oleh plastik seperti ini. Kotak suara Anda, warga Jakarta, dia dibungkus pakai plastik tentu saja secara luaran, tapi di dalamnya dia tersegel. Tersegel seperti ini ya. Nanti kita buka di depan saksi dan juga pengawas. Pengawas. Baru kita potong segelnya untuk kita keluarkan C hasil dari TPS tersebut. Nggak ada yang satupun yang berani buka ini? Tidak. Setelah kotak masuk ke kecamatan, kami tidak berhak untuk membuka karena pidana. Oke, karena ada ancaman pidananya. Betul. Oke, dan itu diawasi oleh aparat kepolisian. Aparat kepolisian dan juga ada CCTV yang memantau 24 jam. Coba tunjukkan kepada pemirsa di sana bahwa ada CCTV di ujung sana. Bagaimana memastikan bahwa ini benar-benar dijaga, Pak? Ada kecurigaan pengkondisian bahwa ini akan dilakukan 2 putaran, mengingat bahwa ada margin yang begitu kecil. Untuk di Kecamatan Menteng, saya pastikan hal itu tidak terjadi. Ada perubahan angka hasil penghitungan yang ada di TPS. Kenapa? Karena pada rekapitulasi ini kita mencocokkan kembali hasil yang ada di TPS dengan hasil yang sudah dipegang oleh teman-teman Panwas yang didapat dari pengawas TPS dan juga teman-teman saksi yang didapat dari saksi-saksi yang kemarin ada di TPS. Makanya
kita cocokkan dengan data Sirekap, Oke. ketika ada perbedaan langsung ketahuan. Makanya kita jamin suara yang ada di TPS tidak akan berubah di Kecamatan Menteng. Terima kasih sudah bersama kami. Sebagai bentuk ini dilakukan secara transparan. Ini dilakukan secara utama. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama, terima kasih. Sobat, saya Abraham Silaban. Saya datangi kantor Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta, yang mana saya sudah bersama dengan Ketua KPU DKI Jakarta, Bang Wahyu Dinata. Terima kasih sudah bersama kami, Siap, Bang Wahyu. siap. Ya. Bang Wahyu, kita mendengar bahwa partisipasi di pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta ini di angka 50 hingga 55%. Praktis disebutkan dari berbagai lembaga yang menyelenggarakan hitung cepat. Ini yang golput hampir 45%, Bang. Ini cukup tinggi. Ini apa yang terjadi ya? Ya, pertama kami juga mengamati dan memonitor kondisi ini di lapangan sebenarnya. Untuk data pasti kami belum bisa sampaikan karena memang kami belum terima dari bawah. Karena hasil itu harus nanti berkorelasinya dengan rekapitulasi di tingkat kecamatan. Nah, hasil pastinya nanti kami akan lihat di tingkat kecamatan. Kalau memang fenomena ini sama dengan apa yang ditemukan oleh lembaga survei atau teman-teman yang lain, tentu saja kami akan melakukan evaluasi ya mengenai partisipasi ini. Tentu pasti mengamati juga dinamika yang berkembang di lapangan, di mana pasangan Pramono Anung dan Rano Karno mendeklarasikan kemenangan dengan raihan 50,07% suara. Dan itu juga disinkronisasi dengan hasil real count dari KPU di Jakarta. Bagaimana Anda melihat? Nah, mengenai real count, kami tidak pernah mengeluarkan real count, kami tidak mengeluarkan survei, kami juga tidak pernah mengeluarkan quick count. Nah, quick count atau survei itu bagian dari partisipasi masyarakat. Nah, kami mengharapkan masyarakat menunggu hasil resmi sebenarnya. Tapi ini dicocokkan dengan input data katanya, input data yang terintegrasi dalam sistem KPU Jakarta. Bagaimana Anda melihat? Yang pasti Sirekap kami sudah 100%. Sirekap itu kan tampilan C hasil sebenarnya. Betul. Jadi KPPS memfoto C hasil di lapangan dan itu dinaikkan ke rekap. Betul. Gunanya untuk apa? Biar masyarakat bisa mengecek apakah hasil yang mereka coblos di TPS sama nanti yang akan direkapitulasi di tingkat kecamatan. Makanya kalau ada memang inisiasi dari masyarakat untuk menghitung kembali dan segala macamnya, itu bagian dari hak masyarakat untuk mengontrol kami. Berarti Sirekap ini lebih kepada pertanggungjawaban transparansi publik ya? Betul. Dan patokannya tetap rekapitulasi berjenjang. Betul. Tapi seberapa sahih kemudian agar kemudian perkara Sirekap yang seperti terjadi di Pilpres tidak akan jadi masalah lagi? Sebenarnya ada hal yang berbeda ya, Sirekap Pilpres yang kemarin, Pileg dan Pilpres kemarin dengan yang sekarang. Kalau di Pileg Pilpres kemarin kan sempat ada yang namanya tabulasinya. Nah, sekarang yang kami lakukan yang dari KPU RI itu adalah hanya sebatas dokumentasi hasil. Jadi pertanggungjawaban kami itu hasil ini sama nggak dengan yang nanti akan direkap. Maka kami menjamin apa yang direkapitulasi oleh teman-teman di kecamatan itu adalah hasil yang memang sudah dilakukan dokumentasinya di Sirekap. Kalau kita melihat perkembangan situasinya ketika pasangan nomor urut 3 mendeklarasikan kemenangan satu putaran, kemudian juga pasangan nomor urut 1 mengatakan bahwa ini 2 putaran, tentu bola panas ini akan bermuara di sini. Dan kemudian ada keraguan-raguan terhadap integritas dan independensi penyelenggara dalam hal ini KPU untuk kemudian benar-benar menjalankan ini sesuai dengan koridornya. Bagaimana Anda mencermati amatan-amatan ini? Kalau kami prinsipnya berpegangan pada peraturan yang ada ya, peraturan perundang-undangan. Jadi intinya kami berada di jalan yang lurus ya. Jadi kami harap masyarakat juga mempercayai proses yang ada karena prosesnya sangat transparan. Nanti masyarakat bisa cek di kecamatan. Kami bahkan mewajibkan untuk melakukan live recording ya, baik melalui IG, saluran IG atau saluran YouTube. Jadi masyarakat yang sebenarnya tidak hadir pun bisa melihat. Live IG-nya di mana nih? Karena kan banyak kecamatan ini. Semua kecamatan punya link masing-masing. Jadi kalau nanti Mas misalnya ke kecamatan mana? Senen misalnya? Senen, ada. Bahkan nanti disediakan juga di ruangan khusus itu mereka bisa nonton, bagi yang nggak bisa masuk. Bahkan saya pun bisa memonitor sekarang. Berapa TPS sudah di kecamatan Senen dengan melihat
live IG dan live YouTube yang mereka siapkan. Oke, jadi Anda ingin menegaskan kembali bahwa sesungguhnya dalam hal ini penyelenggara KPU betul-betul tidak berpihak. Ya, KPU memang tidak pernah berpihak. Jadi KPU tidak pernah melakukan keberpihakan apapun dan kami melakukan proses itu secara benar sesuai dengan peraturan yang ada. Oke. Ada yang mengatakan ini akan 2 putaran, ada yang mengatakan ini 1 putaran dan sebagainya. Balik lagi kepada integritas komisioner-komisioner KPU di dalamnya. Bagaimana Anda menjawab itu? Ya, kami meyakinkan bahwa KPU bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kami yakin bahwa hasil yang keluar itu adalah hasil murni suara rakyat, suara masyarakat DKI Jakarta dan memastikan pemilu ini berintegritas. Dan KPU tidak bisa diintervensi? Tidak bisa diintervensi. Dari pihak manapun? Dari pihak manapun. Andai kata nih, Bang Wahyu, kalau misalnya ada persengketaan, perselisihan, berujung pada anggapan ini 1 putaran. Ada yang mengatakan ini 2 putaran. Kemudian KPU berpegangan pada rekapitulasi yang katakanlah menghasilkan 2 putaran. Apakah ada jeda waktu di situ untuk bersengketa hasil? Pilkada serentak 2024 di DKI Jakarta akan berlangsung 2 putaran.